horor saya sewaktu saya kuliah di Semarang. Waktu itu teman-teman sejurusan saya sedang mengadakan makrab atau biasa disebut malam keakraban. Setelah saya mencoba untuk melihat-lihat bagaimana keadaan tempat makrab itu alias villa yang terletak di daerah Bandungan, Semarang. Waktu itu villanya terlihat cukup bagus, tetapi ada kamar mandi yang bau dan jorok. Kemudian saya mengomentari itu dan didengar oleh satu teman perempuan saya. Dia bilang, jangan sompral kalau melihat sesuatu yang kotor, jangan disebut, kata teman saya seperti itu. Kemudian saya tidak merasakan ada sesuatu yang aneh pada hari pertama saya sampai ke villa itu. Di malam harinya, teman perempuan saya yang lain kesurupan hingga baru tenang itu hampir subuh. Karena keadaan sudah sangat crowded waktu itu, teman-teman juga merasa bahwa kita harus segera pulang. Jadi hari makrab pun dipercepat dan pagi itu saya mulai beberes barang-barang dan mandi. Pada saat ingin ke kamar mandi, karena waktu itu kamar mandi sedang penuh-penuhnya dan banyak teman-teman saya yang sedang mandi juga, akhirnya saya memutuskan untuk mandi di salah satu kamar. Waktu itu saya belum masuk ke kamar mandi ya, saya baru mau buka, ternyata ada aktivitas sedang mandi layaknya manusia biasa sedang mandi gitu. Saya pikir mungkin ada orang di dalam kamar mandi. Ternyata setelah saya menunggu selama hampir setengah jam, ada teman saya yang lain bertanya kepada saya, "Loh, Li, kamu ngapain berdiri di depan kamar mandi?" "Aku lagi nungguin orang lagi mandi nih di kamar mandi, aku mau mandi." Perasaan gak ada orang lain deh. Akhirnya teman saya membuka pintu kamar mandi itu dan ternyata benar, tidak ada siapapun yang sedang mandi atau beraktivitas di dalam kamar mandi tersebut. Kejanggalan saya mulai bermunculan ketika itu, karena saya memang terbiasa dari kecil tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi saya pikir dan saya meyakini dalam hati bahwa ya duniamu ya duniamu dan duniaku ya duniaku. Saya melakukan aktivitas mandi seperti biasa sampai selesai dan berberes untuk segera kembali ke kosan. Waktu itu saya melihat sebuah lukisan harimau di villa itu yang letaknya di ruang tamu. Sekilas saya melihat ada sesuatu yang menurut saya itu seperti hidup itu di dalam lukisan itu. Dan saya mulai merasa aneh dengan villa itu. Akhirnya kita semua pulang. Di perjalanan pulang saya memetik sebuah bunga.
Lalu kemudian bunga itu saya buang lagi di jalan tanpa berpikir panjang, dan akhirnya sampai di kosan dengan selamat waktu itu dan tidak berpikiran apapun. Sampai akhirnya malam tiba, saya didatangi oleh sesosok makhluk tinggi, hitam, dan besar yang berdiri di pojokan kamar kosan saya. Hampir 1 jam kala itu, di sekitar jam setengah 10-an, saya yang cukup ketakutan waktu itu sebenarnya, tapi saya mencoba untuk menenangkan diri dan menelpon teman saya dan bercerita tentang apa yang saya lihat pada saat itu. Terus berdoa supaya ya dia tidak mengganggu saya dengan hal-hal yang aneh itu. Si makhluknya ini, saya bercerita kepada teman saya bahwa saya sedang dilihatin dan sedang diawasi oleh sosok makhluk besar tinggi hitam yang kata teman saya bertanya pada saya di telepon waktu itu, memang kamu mengambil sesuatu atau apa dari villa? Saya bilang saya nggak ngambil apapun, saya hanya memetik sebuah bunga di sebuah villa, kemudian saya jatuhkan lagi, tidak sampai saya bawa ke kosan. Saya bilang seperti itu. Lalu teman saya menjawab di telepon waktu itu, dia menjawab, harusnya kamu jangan mengambil apapun gitu pada saat itu. Dan ya, saya merasa bahwa akibat kesompralan saya merasa saya dimarahi oleh penjaga villa itu. Saya terus meyakini diri, melafalkan bacaan-bacaan yang saya yakini, dan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk tinggi besar itu bahwa saya tidak mengganggu dunia saya, ya dunia saya, dunia kamu gitu. Hampir 1 jam saya diawasi di pojok sudut kamar kosan saya, dan akhirnya sosok itu menghilang. Pesan saya adalah, ketika kamu mendatangi sebuah tempat yang tidak kamu kenal sama sekali, jangan pernah berbicara yang mungkin menyakiti makhluk-makhluk kalau seperti itu, dan jangan pernah membawa barang atau merusak apapun yang ada di suatu tempat yang kamu tidak pernah datangi sebelumnya, karena makhluk seperti itu memang selalu ada meskipun kita tidak pernah bisa melihatnya secara jelas. Sekian cerita saya kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya oleh semuanya, dan semoga saya bisa menceritakan cerita horor saya yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.